bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 2330203053. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara. Baik, dalam video ini saya akan memaparkan tentang pemikiran tokoh fikih syiah pada masa klasik, yaitu pada masa Al-Mawardi, dan masa pertengahan yaitu masa Al-Ghazali. Baik, yang pertama itu pada masa Al-Mawardi, yang dimana nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Ia lahir di Basra pada tahun 364 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 450 Hijriah. Yang dimana kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak Al-Mawardi telah membuat ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan beribawa di kalangannya, baik oleh masyarakat umum maupun oleh pihak-pihak pemerintah. Oleh sebab itu, ia beberapa kali ditunjuk sebagai hakim kerajaan di Baghdad dalam pemerintahan Abbasiyah dan pada masa Al-Qadir, penguasa pada tahun 381 Hijriah. Yang dimana karir Al-Mawardi meningkat, yaitu ia diangkat menjadi hakim agung atau Qadi al-Qudad, penasehat raja atau khalifah di bidang agama dan pemerintahan. Baik, selanjutnya adalah kekhususan pemikiran Al-Mawardi. Yang pertama yaitu konsep imamah sebagai pengganti kenabian, yang dimana Al-Mawardi menekankan bahwa imamah atau kepemimpinan politik adalah kelanjutan dari misi kenabian dalam mengatur urusan dunia. Yang mana kepemimpinan politik bukan hanya urusan administratif, tetapi memiliki dimensi spiritual dan moral yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Baik, yang kedua adalah syarat-syarat kepemimpinan yang komprehensif, yang dimana menurut Al-Mawardi menetapkan syarat ketat untuk pemimpin. Yang pertama bersifat adil, yang kedua memiliki ilmu yang tinggi, ketiga kesehatan fisik dan mental, kemampuan berijtihad, keberanian dan nasab Quraisy, yang dimana terdapat pada dalil hadis Bukhari yang artinya para pemimpin dari suku Quraisy. Yang ketiga yaitu pembagian kekuasaan dan check and balance, yang mana Al-Mawardi mengembangkan konsep tafwid atau delegasi kewenangan dan pembagian tugas antara khalifah, wazir, qadi, dan amir. Ini mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan yang dimana terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 58, artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan hukum dengan adil. Selanjutnya adalah referensi kontemporer. Yang pertama yaitu legitimasi politik. Konsep Al-Mawardi tentang baiat atau sebagai kontrak sosial antara pemimpin dengan rakyat, sejalan dengan teori kontrak sosial modern dan prinsip demokrasi. Yang kedua yaitu akuntabilitas pemimpin, prinsip bahwa khalifah dapat diberhentikan jika melanggar syariat, paralel dengan mekanisme investment dalam sistem modern. Yang ketiga yaitu supremasi hukum. Penekanan Al-Mawardi bahwa pemimpin tunduk pada hukum syariat sejalan dengan konsep rule of law dalam sistem hukum kontemporer yang dimana terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 49 yang artinya
Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Pemikiran Al-Mawardi tetap relevan karena menawarkan kerangka teoritis yang dapat diadaptasikan untuk sistem pemerintahan modern sambil mempertahankan nilai-nilai fundamental Islam dalam penyelenggaraan negara. Pemikiran Al-Ghazali, yang dimana nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Hamad Al-Ghazali Al-Tusi, yang dimana Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijriah di Ghazal, Tusi, Provinsi Khurasan, Iran. Dengan demikian, Al-Ghazali ada termasuk keturunan Persia asli, yang dimana orang tuanya adalah seorang pengrajin kain suf yang dibuat dari kain kulit domba. Kekhususan pemikiran Al-Ghazali yang pertama yaitu konsep agama dan kekuasaan adalah kembar atau ad-din wa as-sultan tauman, yang dimana Al-Ghazali menekankan bahwa agama dan politik adalah dua entitas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, yang terdapat pada Quran Surah Al-Hadid ayat 25, yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuasaan atau kekuatan yang hebat dan berbagi manfaat bagi manusia. Yang kedua yaitu prinsip pragmatisme politik atau masalah oriented. Al-Ghazali mengembangkan pendekatan pragmatis dalam politik, mengutamakan kemaslahatan umum yang dibanding formalitas prosedural. Ia menerima legitimasi penguasa yang mampu menjaga ketertiban meski tidak mempengaruhi syariat ideal khalifah, yang dimana terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya adalah Muslim adalah saudara Muslim lainnya, tidak menganiayanya dan tidak menyerahkannya kepada yang akan menganiaya. Yang ketiga yaitu teori legitimasi berbasis stabilitas. Berbeda dengan Al-Mawardi yang menekankan syariat formal, Al-Ghazali lebih menekankan kemampuan aktual penguasa dalam menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Yang dimana yang terdapat pada Quran Surah Quraisy ayat 3-4 yang artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang pemilik rumah ini, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Selanjutnya tuh relevansi kontemporer. Yang pertama fleksibilitas sistem politik. Pemikiran Al-Ghazali memberikan ruang bagi berbagai bentuk Islam politik selama mampu mewujudkan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat. Hal ini relevan dengan keberagaman Islam politik di dunia Muslim modern. Yang kedua adalah prioritas governance yang menekankan pada efektivitas pemerintahan atau good governance dibanding untuk formal pemerintahan, sejalan dengan tren modern yang mengutamakan kualitas penyelenggaraan negara. Baik, yang ketiga adalah konsep keadilan distributif, yang dimana Al-Ghazali mengembangkan konsep keadilan tidak hanya prosedural tapi juga substantif, yang dimana Al-Ghazali menekankan distribusi kesejahteraan yang merata. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.